Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini aku akan menjelasin mengenai pengolahan limbah B3 secara kimia ya. Aku sendiri Mahmudin Rahmatillah, NIM 451241924. Oke, next. Nah, prinsip pengolahan secara kimia sendiri ini melakukan pengolahan air ya, yang dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap. Contohnya seperti koloid, terus ada logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Nah, dengan cara membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan tergantung jenis dan kadar limbahnya, limbah apa seperti itu. Nah, proses pengolahan limbah B3 secara kimia sendiri ini ada dua ya, stabilisasi dan solidifikasi. Nah, stabilisasi sendiri adalah proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan seperti itu. Nah, ketika solidifikasi yaitu proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan zat adiktif. Next. Nah, untuk karakteristik yang diharapkan sendiri ya, ada beberapa poin yaitu yang dari pengolahan kimia. Nah, yang pertama yaitu adalah stabil. Stabil ini biasanya itu untuk lingkungan sendiri yang tercemar itu kembali stabil seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah mampu menahan beban. Mampu menahan beban sendiri artinya ketika pengolahan kimia ini diterapkan mampu menahan beban ketika pencemaran itu sangat banyak seperti itu sebanding. Nah, yang ketiga yang toleran terhadap kondisi basah dan kering yang silih berganti. Nah, ini adalah penyesuaian ketika memang pengolahan kimianya itu ketika di kondisi basah ataupun kering itu harus bisa diterapkan di kondisi keduanya. Yang selanjutnya adalah keempat adalah permeabilitas rendah. Nah, permeabilitas rendah ini adalah bisa dikategorikan kadarnya itu apa ya, kadar kontaminannya itu rendah juga, dan cara pengolahan itu juga efisien atau efektif. Nah, poin terakhir itu tidak menghasilkan lindi yang berkualitas buruk. Nah, lindi ini adalah merupakan suatu cairan ya. Nah, cairan lindi ini juga kadang itu ketika memang tidak olah itu sangat berbahaya juga. Nah, makanya ketika kita melakukan pengolahan secara kimia, lindi yang dihasilkan nanti juga bisa digunakan atau diolah kembali seperti itu. Next. Keuntungan mekanisme remediasi proses solidifikasi atau stabilisasi ya. Nah, ada 5 poin. Yang pertama itu kemudahan dalam penerapan dan pengolahannya. Yang kedua yaitu mempunyai kekuatan kompresi yang baik. Yang ketiga adalah resisten terhadap biodegradasi, karena biodegradasi ini sangat cepat ya perkembangannya. Yang keempat adalah mempunyai stabilitas fisik dan kimia jangka panjang yang baik. Jadi tidak membutuhkan apa ya, pengolahan atau pengendalian secara kimia itu secara terus-menerus atau secara berkala. Jadi itu bisa berkemanjangan ketika melakukan satu proses. Dan terakhir itu memiliki permeabilitas air yang sangat rendah. Next. Nah, prosedur stabilisasi atau solidifikasi sendiri ini, yang pertama limbah B3 itu harus ditentukan karakteristiknya terlebih dahulu guna menentukan komposisi bahan-bahan yang seperti diperlukan, yaitu kayak contoh karakteristik ini nantinya itu dominasinya lebih ke cocok pengolahan kimia ataupun memang ke fisika dan biologi gitu. Nah, ketika memang ke kimia apa yang harus diterapkan metodenya seperti itu. Nah, itu juga kita harus menentukan karakteristiknya seperti apa. Yang kedua yaitu ada uji toxicity karakteristik leaching prosedur atau TCLP terhadap hasil olahan tersebut.
atau hasil karakteristik tadi untuk mengukur konsentrasi parameter dalam air lindihnya. Dan yang ketiga yaitu uji kuat tekanan atau compressive strength, yaitu ketika memang zat pencemaran itu sangat banyak kan, otomatis harus perlu adanya uji kuat tekanan yang disesuaikan dengan pengolahan ya, wadah pengolahannya. Yang keempat yaitu ada hasil stabilisasi yang memenuhi persyaratan baku mutu TCLP. Terus nilai uji kuat tekan dan paint filter test harus ditimbun di tempat penimbunan atau landfill yang biasanya di TPA. Next. Nah, ini ada mekanisme proses solidifikasi atau stabilisasi. Next. Nah, yang pertama yaitu ada microencapsulation, yaitu biasanya itu microencapsulation ini proses di mana bahan berbahaya dalam limbah dibungkus dalam matriks struktur yang besar. Ini biasanya ditentukan terlebih dahulu untuk bahan berbahaya itu apa dan disesuaikan dengan bungkus dan matriksnya itu seperti apa. Nah, yang kedua yaitu ada, kalau tadi mikro, sekarang macro encapsulation. Nah, itu proses yang mirip makro tadi, tapi bahan pencemar ini terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik. Jadi lebih pencemarannya itu lebih kecil seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada adsorpsi, yaitu proses di mana bahan pencemar diikat secara elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme adsorpsi. Nah, ini juga termasuk ya pada pengolahan secara elektrokimia. Ini juga disesuaikan dengan contoh atau karakteristik limbah tadi yang udah dihasilkan. Kalau tadi adsorpsi, sekarang absorpsi. Nah, proses absorpsi sendiri yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan menyerapkan ke bahan padat. Jadi kita memasukkan bahan-bahan padat dan zat tadi tersolidifikasi ke bahan padat tadi yang zat pencemaran itu masuk. Next. Nah, istilahnya itu ada detoxification, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain ya. Nah, pada tingkat toksisitasnya itu lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali. Nah, ini detoxification ini mengubah ya. Ketika zat beracun ini tercemar dalam cair atau tanah dan kita ingin menjadi zat atau senyawa lainnya, ini kita menggunakan detoxification dengan tingkat toksisitasnya lebih rendah. Nah, yang kedua ada netralisasi, yaitu adalah untuk peraksian antara asam dan basa itu menghasilkan air dan garam sehingga pH itu menjadi netral. Nah, misalnya ada presipitasi, yaitu menambahkan senyawa kimia tertentu yang larut dan dapat menyebabkan terbentuknya padatan. Yang keempat ada koagulasi dan flokulasi. Nah, koagulasi dan flokulasi ini biasanya jadi satu ya prosesnya. Nah, yaitu adalah konversi dari polutan-polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam air limbah, hanya bisa dilihat secara mikroskopis ya biasanya. Ketika emang itu sedikit atau banyak itu bisa dilihat secara fisik seperti itu. Nah, ini tuh menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring dan diapungkan seperti itu biasanya. Next. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai pengolahan limbah B3 secara kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.